pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan ditemani oleh saya, Kaiza Alaika, dalam acara TV One yang tentunya menyajikan berita terpercaya dan aktual. Berita kali ini pemirsa, pemerintah resmi menutup sosial e-commerce seperti TikTok Shop untuk bertransaksi langsung pada platform media sosial. Pemirsa, dalam revisi Kemendag yang baru yaitu Permendag nomor 31 tahun 2023 yang resmi menyatakan bahwa media sosial e-commerce hanya digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa, tidak digunakan untuk memperjualbelikan barang. Namun, apakah dengan ditutupnya TikTok Shop sudah berdampak pada perekonomian pasar tradisional? Baiklah, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Tiara Herawati di tempat. Baik Kaiza dan juga pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2023 lalu, TikTok Shop resmi ditutup. Dan kalau kita lihat kondisi pasar tradisional saat ini, cukup terlihat ramai oleh pembeli. Dan kira-kira bagaimana dampak terhadap para pedagang di pasar tradisional tersebut? Yuk kita cek. Menurut Ibu, ditutupnya TikTok Shop ngaruh gak sih ke tingkat pendapatan UMKM? Ngaruh banget nih karena penjualan lebih meningkat. Dan seberapa ngaruh dampaknya ke usaha Ibu? Untuk saat ini baru 50% karena belum semua dihapus seperti Shopee, Tokopedia, dan penjualan online lainnya. Dan biasanya omset per bulan berapa? Saya bisa mencapai 10 juta sampai 15 jutaan nih. Ini kan TikTok Shop sudah dihapus. Kira-kira pendapatan Ibu lebih meningkat atau menurun? Alhamdulillah meningkat nih. Selanjutnya mari kita lihat pendapat masyarakat tentang ditutupnya TikTok Shop. Bu, menurut Ibu bagaimana setelah ditutupnya TikTok Shop? Apakah ada perkembangan mengenai para pendapat UMKM di pasar tradisional ini? Menurut saya, TikTok Shop ditutup, pasar tradisional mulai ramai dan perekonomian semakin meningkat. Dan saya lebih suka berbelanja di pasar daripada di online dikarenakan kalau di pasar bisa melihat size ukurannya dan bahannya, dan kalau di online kan kadang tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi mending lebih baik di pasar-pasar aja. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pedagang TikTok Shop. Mari kita menuju lokasinya. Bagaimana pendapat Ibu tentang ditutupnya TikTok Shop? Jujur, perekonomian saya sangat amat turun drastis karena tidak ada pemasukan sama sekali. Saya juga harus mengeluarkan beberapa karyawan saya. Jadi upaya kedepannya Ibu gimana? Masih bingung sampai sekarang juga gimana kalau misalnya di luar harus nyawa lapak dan harus meninggalkan keluarga saya di rumah. Saya sebagai ibu rumah tangga lebih enak di TikTok Shop karena waktunya fleksibel. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pelanggan TikTok Shop. Bu, saya ingin mewawancarai tentang ditutupnya TikTok Shop. Menurut saya ditutupnya TikTok Shop merugikan banyak pihak. Kan kasihan juga ya yang pendapatannya dari TikTok Shop. Saya pribadi sih lebih memilih belanja di TikTok Shop karena lebih murah, terus mudah juga, harganya terjangkau, banyak diskonnya. Terus kalau belanja di pasar tradisional minta potongan harga susah ya. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang penutupan sosial e-commerce atau TikTok Shop untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tetapi hal tersebut kembali lagi kepada konsumen lebih suka belanja online atau offline. Saya Tiara Herawati, Bandung. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Kaiza Alaika, pamit undur diri dan sampai jumpa.